Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan, kembali lagi bersama saya Arya Narko dan sahabat saya Gus Dir ya. Hari ini ada beberapa berita yang akan kita bawakan, tapi memang kita tengah menunggu Ya. detik-detik kabar menegangkan penetapan tersangka ya. Tersangka baru. Kasusnya Brigadir J, begitu ya. Nah, tapi sebelum ke sana kita akan membacakan berita pertama dulu nih. Ini ada apa ini, Bang? Ya, kita ke Desa Seismayang di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Ya. Ini ada pembunuhan sadis juga tadi pagi, dan kayaknya aku sampai sekarang masih belum habis pikir nih, bagaimana seorang paman menikam keponakannya sendiri yang masih berusia 10 tahun di dalam kelasnya saat sedang belajar. Gawat sekali pamannya ini. Iya. Aduh, sampai aku kehabisan kata-kata tadi. kok bisa? Apakah iya, maksudnya apakah pamannya ini dendam ada apa ya? Kalaupun dendam apa yang membuat dia menikam seorang anak kecil ya kan? Sampai setega itu. Tapi saya lihat memang Bang, bekas tikamannya itu di bagian di jantungnya, satu tikaman tapi mematikan di jantung. Aduh. Ini mungkin Kita lihat saja videonya dulu ya. Oke Kak, mungkin bisa dijelaskan Kak, sebelum terjadi kejadian naas lah yang menimpa adik kakak itu, sebelum ke sekolah itu apa yang sempat terjadi Kak? Nggak ada sih Bang, kayak seperti biasa aja kayak sekolah hari-hari kan saya nganterin awalnya, ya udah saya anterin kan sampai sekolah, ya udah adik saya pun masuk sekolah seperti biasa. Habis itu nggak lama setengah jam lah kan, ditelepon sama ibu gurunya, katanya adik saya ditusuk itulah sama balik saya, namanya Rahmat kan. Habis itu katanya dibawa sama kepala sekolahnya ke klinik, tapi nggak tahu saya klinik mana. Rupanya adik saya udah nggak ada, dibawa tempat nenek saya di apa itu Kelingan itu Pak. Kalau terkait dengan hubungan adik dengan Pak Le, itu sejauh ini memang Pak Le sering melakukan hal-hal yang bagaimana Kak? Diancam aja kemarin itu Bang, dua minggu yang lalu lah gitu, diancam gitu, katanya mau disekek satu persatu, mau dia matikan kayak gitu katanya. Cuman ya itulah, cuman kan namanya saudara kan nggak nanggepin, entah main-main kan, rupanya terjadi juga. Kalau sosok adik biasanya kakak kenal bagaimana, periang kah? Ya baiklah Pak, periang, baiklah ya. Harapan kakak gimana nih Kak? Harapan saya Pak, Untuk pelaku. mohonlah Pak buat Bapak polisi amankan dia, takutnya nanti entah kayak mana entah ada korban lain gitu Pak, tolonglah Pak, amankan, cari dia Pak, nggak ikhlas. Oke, ya, kasih Mbak ya. Namanya Sehabis apel pagi itu anak-anak semua masuk ke kelas, terus kemudian mereka membaca surat-surat pendek. Kemudian Bu Santi ini selaku wali kelas biasanya itu mengajar seperti biasa, nggak ditutup pintunya, cuman kali ini ditutup. Pintu langsung didobrak, langsung dituju anak tersebut dan langsung dicucurkan tusuk ke jantung bagian sebelah kiri lah itu kan. Begitu dengar menjerit-jerit semua, saya keluar. Pada waktu itu saya masih mau mandi. Saya keluar, saya langsung angkat, saya bawa ke rumah sakit. Nah, saya bawa ke rumah sakit, diantar pada waktu itu. Yang antar saya pun nggak tahu orang tua murid itu, orang tua murid TK kayaknya. Udah, setelah dari rumah sakit, diperiksa di rumah sakit, ternyata di rumah sakit itu kondisi nggak ada. Ketika dari kelas, terus saya bawa, saya bopong itu kan kondisi masih ada. Ya kemungkinan besar meninggalnya itu pada saat di jalan lah. Ya udah habis itu setelah diperiksa dokter, ya udah
saya bawa pulang ke rumah. Tapi tadi pisau katanya lengket di anak itu ya Pak ya? Ya, pada waktu saya ngambil itu saya nggak dapat pisaunya lagi. Nah, itu dia ya keterangan dari kakaknya dan juga ketua yayasan sekolah ya. Tapi memang yang menjadi misteri sebenarnya motif dari pelaku, Bang. Apa sampai sekarang ya. Kok bisa setega itu gitu ya, membunuh keponakannya gitu ya. Iya, tadi kakaknya sendiri tadi sudah mengatakan bahwa sebelumnya dia sudah sering mengancam itu, kubunuh kau ya gitu ya. Tapi pihak keluarga merasa bercanda gitu ya. Nggak mungkin lah ya kan, tapi kok ternyata benar ini mungkin ya apa sakit jiwa atau bagaimana ya? Iya, itu. Soalnya kalau apa pengguna narkoba kan? Bisa jadi kan? Ya. Gila karena narkoba mungkin bisa saja ya. Bisa, Bang. Ya, cuma berhalusinasi. Kok tega gitu ponakannya sendiri di sekolah lagi ya? Iya, di dalam kelas lagi belajar. Ini gawat ini, mungkin gawat. Mungkin kita langsung saja ke reporter kita, Bang. Ya, kita bisa menanyakan lebih lanjut. Ada Edward yang sedang berada di pemakaman tadi. Almarhum ini langsung dimakamkan hari ini juga dan sudah dimakamkan. Silakan. Halo Edward, bagaimana kabar terkini? Berinisial SRB 10 tahun. Halo, sepertinya macet-macet nih apanya videonya. Sinyalnya kan sepertinya. Mungkin bisa dipindah. Iya. Ini terjadi dalam ruang kerja. Halo? Atau kameranya dimatikan saja, nggak apa-apa. Ya. Halo. Halo, Edward. Ya, halo. Apa bisa dengar kami? Halo, Bang. Ya, silakan. Halo. Ya. Halo. Ya. Halo. Ya, silakan. Saya lanjut. Ya. Pembunuhan ini terjadi di dalam ruang kelas Yayasan Bait Dijanati di Jalan Garuda 2, Desa Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sekitar pukul 7.30 pagi pada Selasa 8 Agustus 2022. Kejadian ini bermula saat CRB yang sedang membacakan surat-surat pendek di dalam kelas. Kemudian pelaku mendobrak pintu kelas sambil mendatangi korban dan langsung menusukkan pisau ke jantungnya. Seketika seluruh siswa dan guru yang berada di dalam ruangan syok dan teriak meminta tolong. Ketika guru dan yang lainnya mencoba mengejar, pelaku melarikan diri dan menghilangkan jejak. Waluyo, kepala yayasan, mengatakan sempat membawa korban ke klinik, tetapi naas CRB mengembuskan napas terakhir di perjalanan menuju klinik. Oh, berarti tidak meninggal langsung di dalam kelas ya? Masih sempat akan dibawa ke klinik? Masih dibawa ke klinik, Bang, oleh kepala yayasan dan orang tua siswa lainnya. Kemudian ketika mengetahui korban telah meninggal dunia di dalam perjalanan, korban pun dibawa untuk disemayamkan di rumah duka di Jalan Jambu, Dusun 8, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Nadia, kakak kandung korban, mengatakan belakangan ini Rahmat, pelaku, sering mengancam untuk membunuh SRB, tetapi karena dianggap saudara, keluarga pun menghiraukan ucapannya. Tetapi tak disangka ucapan tersebut benar-benar terjadi. Halo Edward, ini kira-kira apa tadi sempat ditanyakan atau tidak? Ini kenapa pelaku ini sering mengancam korban? Apakah dia sebelumnya punya masalah dengan keluarga korban, dengan kakaknya atau dengan ibunya atau dengan ayahnya atau bagaimana? Untuk motif pengancaman, keluarga masih merahasiakan, Bang. Tetapi menurut cerita-cerita dari warga yang datang di rumah duka, adanya permasalahan antar keluarga, Bang. Persoalan antar keluarga? Iya. Apa kira-kira persoalan itu? Ya, menyangkut waris atau apa? Biasanya seperti itu ya. Karena permasalahan itu masih dirahasiakan oleh pihak keluarga, Bang. Tidak ada indikasi gangguan jiwa atau bagaimana?
Sampai saat ini belum ditemukan gangguan jiwa, Bang. Itu keterangan tidak ada gangguan jiwa siapa yang menyampaikan? Warga-warga sekitar, Bang. Oh, kalau dari keluarganya? Dari keluarga juga tidak mengatakan bahwa dia ada gangguan jiwa, Bang. Apakah ini pengguna narkoba atau seperti apa pelaku ini? Untuk yang seperti itu, keluarga juga tidak bisa angkat bicara soal pelaku pemakai atau tidak, Bang. Dia ini pekerja atau pengangguran ini? Pengangguran, Bang. Oh, berarti sudah lama tidak bekerja ya? Lama tidak bekerja berarti ya. Berarti warga sekitar itu melihat sehari-hari ini pelaku ini siapa ya? Rahmat namanya ya. Rahmat 32 tahun. Ini perilakunya biasa-biasa saja ya, seperti orang normal ya pada umumnya sehari-hari. Begitu ya? Iya. Ya, tidak ada indikasi-indikasi yang kejahatan apapun yang dilakukan oleh Rahmat, tidak ada dilihat oleh warga, Bang. Selama ini punya catatan kriminal? Ya. Kepala dusunnya tadi tidak ada, Bang. Oke, baik. Ya. Ini pelaku belum ditangkap ya? Belum, Bang, masih dikejar oleh polisi. Oke. Barangkali kita tunggu Edward bagaimana kelanjutannya terhadap kasus ini, terutama pengejaran yang dilakukan oleh polisi. Ini kira-kira pelaku melarikan diri kemana gitu ya? Siap, Bang. Baik, Edward, terima kasih laporannya. Ya, terima kasih, Bang. Selamat sore. Ya. Itu tadi dari Edward. Masih agak belum kita ya. Apa sih sebenarnya, katanya ada perselisihan antar keluarga, tapi apa yang membuat perselisihan yang begitu besar sehingga menimbulkan dendam yang begitu besar sehingga sampai hati membunuh anak kecil, ya kan? Ya itu ya tadi dugaan awal kita bahwa ini ada gangguan kejiwaannya, tapi ternyata ketika ditanya oleh reporter kita bahwa ternyata warga sekitar itu melihat dia baik-baik saja, nggak ada perilakunya sehari-hari seperti orang normal begitu. Ya, kita lanjut ke berita selanjutnya, tapi kita barusan mendapat gambar dari Jakarta terkait dengan menjelang penetapan tersangka dari kasus kematian Brigadir J yang sangat menyita perhatian secara nasional ya, karena udah berapa lama tuh? Ada sebulan ya? Ada sebulan terus menerus itu dramanya terjadi setiap hari. Dari awalnya katanya ada pelecehan, kehilangan CCTV, kemudian macam-macam ya. Akhirnya Baradae bilang bahwasanya memang dia ada menembak, tapi itu atas perintah komandan. Gitu. Kabarnya ya, pimpinan, atasan katanya. Atasannya itu siapa gitu? Atasannya itu yang jenderal atau yang memang ajudan? Yang di bawah jenderal. Nah, itu yang masih kita tunggu begitu ya. Ini ada video. Ya, kita mendapat gambar dari Jakarta, dari rumah kediaman dinas kayaknya ya, dinas dari Bapak Irjen Freddy Sambo yang suasananya kayaknya seperti perang tadi. Semuanya ada Brimob gitu ya. Ya, ada pasukan Brimob dan ada penutupan akses jalan kemana-mana. Jadi wartawan nggak boleh masuk katanya. Mungkin kita lihat dulu videonya. Terlihat ada beberapa anggota dari Propam Divisi Mabes Polri. Maksud saya ada beberapa anggota begitu yang mendatangi rumah Irjen Pol Verdi Sambo. Memang jika melihat dari beberapa pemberitaan yang beredar bahwa pada hari ini atau sore ini pihak Polri akan menggelar olah TKP, menggelar perkara maksud saya, tapi belum ketahuan akan dilakukan di mana begitu. Namun jika melihat dari kondisi saat ini di depan rumah Irjen Pol Verdi Sambo, ini merupakan rumah pribadi dari Irjen Pol Verdi Sambo, banyak anggota dari Propam yang datang dengan menggunakan sekitar 3 mobil begitu, dan mereka langsung turun dan melakukan sesuatu. Tadi terlihat dia memakai sarung tangan medis berwarna biru begitu, dan juga meminta untuk awak media untuk
setidaknya menunggu sesuatu karena jika dilihat dari tayangan mereka sedang melakukan sedikit perundingan begitu. Nah, kita akan sama-sama tunggu apakah memang kedatangan dari tim kepolisian ini berkaitan juga dengan rangkaian penyidikan yang memang Ada Brimob di belakang. Ya, kita ngelihat di belakang ada kendaraan rantis dari Brimob Polri yang datang. Lapang aja ya punya. Kita lihat kendaraan rantis dari Korps Brimob Polri bersenjata lengkap. Ali Sadikin. Halo. Halo. Halo, Bang. Iya. Ya. Ya. Ya bisa, Bang, ini gua, Bang. Iya. Ya. Salah. Ya. Terlihat di sini anggota dari Korps Brimob Polri mendatangi kediaman pribadi dari rumah Irjen Pol Verdi Sambo. Ada tim Inavis juga terlihat. Iya, kita lihat ada tim Inavis dari Mabes Polri. Sampai sekarang belum dikasih tahu. Untuk Tribuners, mohon untuk bersabar gitu, karena kita juga belum tahu apa yang akan terjadi di rumah. Enggak mau ngomong. Oke, udah dapat ya. Oke, udah masuk ya. Juga ada tim Inavis tadi kita lihat. Bang, belum ada yang bisa disampaikan, Bang? Oke ya. Ada yang bisa disampaikan nggak, Bang? Kita lihat. Ditek ya. Oke, ini mau bisa soalnya dia buru-buru juga. Oke, boleh. Nggak ada. Nggak mau. Bang, sorry.
Oke, masih di roll ya gambar gue ya. Semuanya. Tribuners, mungkin itu dulu yang bisa disampaikan. Wah, matang garis polisi. Luar perkara ya. Garis polisi, pihak kepolisian sedang menggelar garis polisi, menggelar Ya, itu tadi gambar yang kita dapatkan dari Jakarta, dari Tribunnews dan dari Warta Kota tadi. Suasana cukup apa ya? Sepertinya cukup menegangkan. Sepasukan brimob bersenjata lengkap, senjata tempur itu ya. Ingin menghadapi KKB kan? Ya, menghadapi KKB kan. Iya. Makanya sana ada teroris. Makanya memang banyak sebenarnya yang bertanya-tanya, Bang, kenapa misalnya Brimob diturunkan, apakah ada pihak-pihak yang berupaya melakukan penyerangan gitu kan? Karena ini kan melibatkan Jenderal Bintang 2 gitu ya. Iya. Ya, apalagi Pak Sambo ini kita tahu adalah Satgasus kepala Satgasus ya. Ya, jadi mungkin untuk mengantisipasi lah barangkali ya. Seakan-akan ada seseorang atau sekelompok orang yang akan ditangkap di dalam atau ketika ditangkap ada penyerangan atau akan menahan serangan dari luar barangkali ya. Ya, kita nggak tahu, mungkin itu antisipasi saja. Bapak Kapolri bisa menuntaskan ini karena Bapak Kapolri sudah diperintahkan Bapak Presiden. Iya, Pak Jokowi sampai 5 kali memerintahkan itu. Tadi barusan Pak Jokowi bilang juga kan untuk membuka terang-terangnya begitu. Makanya kita yakin dan percaya kepada Bapak Kapolri. Iya. Yakinlah, orang progresnya saja sudah cukup banyak kan, mulai dari fakta-fakta yang janggal kemudian berbalik semua yang tadinya katanya pelecehan, kemudian CCTV rusak ternyata diambil Pak Sambo gitu kan? diduga ambil Pak Sambo. Berarti nggak jadi kesambar petir ya? Enggak, kayaknya disambar Pak Sambo. Kayaknya kan disambar. Diduga. Ya, itu soal kabarnya hari ini juga akan diumumkan ya tersangka keempat. Apakah siapa tersangkanya kita belum tahu. Ini itu nanti dari ajudan juga atau mungkin dari orang yang pastinya orang yang mengetahui lah kejadian itu ya, yang ikut serta melakukan rekayasa rekayasa terhadap kasus ini gitu ya. Tapi kalau Pak Kapolri yang langsung mengumumkan biasanya jenderal agak tinggi tuh. Ya kan? Biasa kalau misalnya brigadir. Ya, kalau brigadir enggak lah. Paling Pak Dir Tipidu Pak Dir biasanya. Pak Dirian, gitu kan. Tapi kalau sudah Kapolri langsung jenderal gitu kan, Jenderal Bintang 1 kayak kemarin soal pencopotan jenderal-jenderal kan langsung disampaikan Pak Kapolri. Oleh Pak Kapolri, ya. Mungkin saja nanti kita tunggu dan Tribuners juga bisa mengikutinya terus di Tribun Medan ya, dan juga di Tribunnews. Oke, kita lanjut ke berita ya, kita kembali ke Sumatera Utara, ke Kota Medan ini. Dini hari tadi ada penggerebekan satu tempat yang katanya merupakan basis judi online terbesar. Ini dipimpin langsung, nggak tanggung ya, dipimpin langsung oleh petinggi Polda Sumut, langsung oleh Kapolda. Wakat juga ada ya. Ya. Pak Kapolres juga ada. Kapolres juga ada. Mungkin kita tanpa berlama-lama mungkin kita lihat lagi videonya. Lihat videonya yang sedap.
Ketua RT yang punya RT, ketua. Ketua RT lah. Masih tersenyum. Siap. Siap. Operatornya ketua. Ya. Ini cuma operasionalkan judi online nya. Ya, sama operator ini. Siap semuanya. Siap ya, cepat. Siap. Ya. Ya, itu tadi video singkatnya ya Bang. Tapi kayaknya sunyi ya. Sunyi dan rapi ya. Iya, kalau judi online biasanya yang kita tahu bahwa itu ada operatornya ya. Ini dari situ kayaknya nggak ada operatornya nampak ya. Tapi baik lagi Kang. Iya, tapi sisa makanannya ada ya. Iya. Kayaknya. Itu nggak nampak. Baru ditinggal. Ditinggal lari atau bagaimana? Ya bisa jadi lari. Atau nggak dinampakkan. Oh ini mau digrebek gitu. Nggak tahu kan? Nggak tahu ya. Belum tahu kan? Kita ya. Tadi awalnya kita terima laporan bahwa tidak ada tidak ada yang diamankan. Tapi katanya ada 4. Pak Kabid yang bilang. Pak Kabid bilang ada 4, ternyata ada 4. Tapi di antara yang 4 itu ada bosnya nggak? Nggak ada lah, orang cuman katanya pegawai warung makan. Warung? Iya kan warung makan, warung warna-warni namanya. Oh yang di bawahnya ya? Iya. Gitu. Mungkin kita langsung aja ke Freddy Bang. Ke reporter kita. Halo Freddy. Ya. Ya, selamat sore Bung Freddy. Ikon grebek tadi Freddy. Selamat sore Bang Arai dan juga Bang Agus juga. Selamat sore. Nah ini Bung Freddy, Pak Kabid tadi katanya Pak Kabid kayaknya marah ke saya gitu katanya. Ini ada yang diamankan katanya. Kau kayaknya benci sama saya. Saya bilang Bung Freddy, saya tidak benci Pak. Saya hanya menuliskan fakta begitu kira-kira. Jadi bilang Pak Kabid tadi ada 4 yang diamankan katanya. Nah ini gimana Bung Freddy? Iya Bang, jadi memang Polda Sumut itu mengatakan bahwa ada 4 orang yang diamankan. Tapi sebenarnya itu bukan diamankan ya. Tadi sempat terlontar juga bukan diamankan, tapi diperiksa sampai dengan sore tadi itu 4 orang itu termasuk RT, security, dan penjaga lokasi dan karyawan ya itu masih diperiksa gitu. Tapi kan
Halo? Halo, Freddy. Wah, ini sedang dibajak ini. Mereka ini kan adalah temanya. Ya. Halo. Ya. Halo. Langsung Fred. Nah, jadi 4 orang itu pun sebenarnya itu nggak ada kaitannya sama tema dari penggerebekan itu. Jadi tema penggerebekannya adalah kan judi online, markas judi online gitu. Nah, mereka ini adalah operatornya, tapi kan seperti yang kita lihat sendiri dan kita ketahui bahwa tidak ada satupun operator yang berhasil diamankan. Nah, jadi dugaannya adalah diduga nih bocor atau mungkin seperti apa gitu belum diketahui, karena polisi juga mengatakan bahwa tidak mungkin bocor lah gitu kan. Tapi pada kenyataan kita lihat juga tadi kan di meja-meja itu masih terdapat gitu bekas minuman. Iya. Di gelas tinggal separuh kan. Ada aktivitas di dalamnya. Artinya jika kita lihat kan tentu baru saja ada aktivitas di dalamnya begitu Bang. Jadi kan Bung Freddy, bocor. Ya poin pentingnya adalah bos judi online-nya ini kan tidak tertangkap begitu kira-kira ya. Jangankan bos judinya, Ray, operatornya aja enggak. Gitu ya. Iya Bang, jadi polisi itu hanya mengamankan komputer sekitar puluhan, lalu ada beberapa SIM card, handphone dan buku tabungan, gitu Bang. Sudah berapa lama ini beroperasi katanya Bung Freddy? Belum diketahui Bang berapa lamanya, karena memang polisi belum mau merinci ya soal sudah berapa lama dan siapa pemiliknya, karena informasinya itu kan awalnya akan dirilis begitu. Tapi mungkin sejauh ini Polda Sumut masih memburu lah. Bahasanya memburu bos dari judi online ini, karena kan jangan kan bos, istilahnya operatornya saja tidak ada yang tertangkap gitu Bang. Ya, tapi tadi Pak Kabid marah ke saya, katanya saya benci katanya. Nanti tanya apa ya? Benci tapi rindu. Memberikan fakta sebenarnya, bahwasanya kan memang benar, bahwasanya bos judinya tidak diamankan. Nggak ada, nggak ketangkap. Iya betul Bang. Nah, ini kita juga sebenarnya agak bingung. Terus kita dianggap bencinya di mana gitu loh maksudnya. Itu apakah Bung Freddy juga mengalami hal yang sama barangkali? Iya. Atau di WA? Sama-sama. Bung Freddy diajak nggak tadi untuk ikut kemari? Iya Bang. Jadi emang untuk Tribun sendiri itu nggak diajak gitu Bang. Tadi malam itu saya sendiri itu nggak diajak. Padahal standby ya, kapanpun diajak kita oke ya. Iya, seperti biasa Bang. Iya. Seperti biasa kita kan selalu ada gitu kan. Tapi kali ini kita nggak dihadirkan. Bung Freddy, barangkali nanti bisa ditanya ya kan. Ini menurut saya nggak susah lah untuk melacak ini. Pertama tentunya pasti apakah pemilik bangunan warung warna-warni ini sudah diperiksa ya kan. Kemudian tentunya kalau misalnya pemilik bangunan mengaku tidak tahu, kan ada pengelola gitu ya, pengelola warung warna-warni gitu ya. Apakah pengelolanya sudah diperiksa? Karena kan yang diperiksa ini adalah 2 pekerja saja, sebatas pekerja, Pak RT dan security. Nah, gitu kan. Ada 4 orang lah katanya. Pekerjanya kan juga bukan pekerja yang di atas ya, tapi yang di bawah ya kan. Iya betul Bang. Dan rasa-rasanya tidak mungkin juga kalau memang pemilik gedung tidak tahu siapa yang menyewa gedungnya. Iya kan. Nah, misalnya mungkin barangkali yang di bawah sama yang di atas beda, bisa jadi seperti itu ya. Tapi pastinya siapa yang menyewa kan pasti tahu dong. Kan nggak mungkin kita, misalnya aku sebagai pemilik gedung gitu kan, mau menyewa ya kan, siapa yang mau menyewa, rahasia ya kan, kita nggak mungkin, pasti nggak mau lah, udahlah nggak usah Pak, gudang sabu kan bisa seperti itu. Dan akhirnya memang betul terbuktikan bahwa ini jadi markas judi online. Ya pastinya gampang sih kalau memang polisi mau ya. Ya nanti Bung Freddy juga bisa memberi penjelasan ke Pak Kabir. Kita nggak pernah ada dendam sama sekali, ya kan. Kita hanya memberitakan fakta apa yang ini. Oh ini kan pelakunya belum ya, makanya kan kita sebut bahwasannya tidak ada diamankan begitu kira-kira. Nanti mungkin Bung Freddy bisa menanyakan itu lebih lanjut ke Pak Kabir gitu kira-kira, karena kan cukup dekat ya Bung Freddy ke Pak Kabir gitu. Ya, mungkin itu saja Bung Freddy. Terima kasih banyak atas laporannya. Terima kasih. Selamat sore, selamat bertugas. Selamat sore. Iya. Nah itu. Saya juga, mungkin Bung Freddy juga mengalami hal serupa gitu kan. Kenapa Anda kayaknya ini gitu kan? Ya
walaupun mereka beranggapan bahwasanya ini pasti arah yang ngapain gitu ya. Oke, kita lanjut ke berita. Baik, kita ke berita yang terakhir ini. Kita ke Belawan, kecamatan Sicanang. Ini tadi malam ada peristiwa tawuran antar dua kelompok OKP biasa. Kalau di sana terjadi tawurannya antar OKP, antar warga, antar apa biasa. Tapi yang tidak biasanya adalah adanya penembakan. Penembakan oleh katanya oknum petugas yang hendak melakukan pengamanan gitu. Tidak melakukan pengamanan, tapi kemudian kita tidak tahu apakah ini salah sasaran atau bagaimana. Nah, awalnya itu yang mau diangkut adalah warga setempat, justru bukan dari dua kelompok yang sedang bertikai. Nah, kemudian terjadi salah paham, kemudian ditembak, kemudian ditinggal. Nah, korban mendapatkan tembakan di kaki dan sedang dirawat di rumah sakit, dan pihak keluarga berencana untuk membuat laporan ke polisi. Barangkali kita lihat videonya. Ini ada videonya. Bonyok ini yang dipukuli berdarah-darah, dijemput, otomatis adiknya tidak terima. Kenapa dijemput abangku gitu? Bukannya jawaban diterima, ini ditembak. Kalau memang ini tersangka, seharusnya ini ditembak dibawa. Ini itu harus melakukan perlawanan. Ini ditembak ditinggal, seolah ini tembakan titipan. Kita bingung. Ini luar biasa. Ini ada 9 selongsong ini, 8 selongsong peluru dari TKP. Ini ada. Bang, menurut keterangan itu ditembak dari jarak dekat atau jarak jauh, Bang? Dari jarak dekat, sekitar 3-5 meter. Jadi ini kalau kita lihat, ini laras panjang, di berondong itu. Ini membabi buta kita lihat. Ini kan kita matang. Bang, total ada berapa ini orang yang kena tembak, Bang? Gitu. Yang sepengetahuan kita ada 2, tapi yang pastinya di sini ada, karena ini klien kita, ada 2. Katanya dibawa ke rumah sakit Marelan, tapi kita nggak tahu pasti itu warga. Tapi yang kita tanya sekarang yang pasti 1. Ini TKP-nya di mana, Pak? Jalan apa? Sicanang, Jalan Sicanang, Blok B, lingkungan 9. Sedangkan selongsong pelurunya itu ditemukan di mana? Di depan rumah korban nih. Depan rumah korban langsung. Yang lebih ironisnya lagi, kita diserang, tapi bikin sabotase, membakar pos. Bayangkan kita di gang, pos di ujung, kita diserang, tapi pos terbakar. Nah, ini sabotase sangat luar biasa. Saya rasa. Itu dari keterangan Ngai Sinaga ya. Iya, kuasa hukum. Bang Ngai Sinaga ini adalah kuasa hukum dari korban yang juga merupakan direktur LBH IPK. Jadi kemungkinan juga korban ini mungkin adalah kader juga, sehingga didampingi begitu ya. Yang satu lagi mungkin didampingi juga nanti nggak? Mungkin karena ini melibatkan 2 ormas yang memang sering bertikai. Sering bertikai gitu ya, antara pemuda pemuda Pariaman. Pemuda Pancasila maksudnya. Pemuda Pariaman ya. Mungkin langsung ke reporter kita, Bang. Iya. Selamat sore, Bung Pian. Selamat sore Bang Arai dan juga Bang Agus. Oke, kayaknya ganti posisi aja sama Freddy ya, ini ya. Bung Pian, ini kan katanya ini kan sempat terjadi bentrokan dulu antara sesama OKP begitu ya. Dan kemudian juga ini sebenarnya adalah rentetan dari kasus sebelumnya juga antara OKP juga, di mana ada juga anggota OKP yang terluka. Nah, ini apa kira-kira hubungan korban yang ditembak ini? Apakah dia juga anggota OKP atau memang dia saat itu hanya ingin melerai atau seperti apa, Bu Pian? Ya, baik Bang Arai, Bang Agus dan juga para tribuner. Ya, hubungan korban ini sebetulnya dia terlibat dalam melaporkan satu OKP sebelum kejadian pada tanggal 8
yaitu tentang pengerusakan rumahnya yang saat itu dirusak juga oleh sejumlah oknum OKP. Nah, berkaitan dengan itu, malamnya mereka ini semua kena serang oleh ada sekitar 100 lebih orang mendatangi lokasi tersebut dan melakukan penyerangan. Dugaan dari kuasa hukumnya ini si korban ini ditembak karena sengaja begitu ataupun diminta oleh oknum sebelah untuk menembak si korban ini. Dugaan dari pengacaranya begitu, Bang. Cerita dari pengacara tadi, Bang. Itu yang diistilahkan sebagai tembakan titipan tadi ya. Ya. Berarti dugaannya memang polisi. Iya, maksudnya tembakan itu ya, pelaku yang yang terduga oknum yang menembak itu menembak atas tanda kutip suruhan dari OKP lain gitu. OKP lain begitu. Kira-kira apanya? Kecurigaannya seperti itu ya? Iya, Bang, dugaan dari pengacaranya seperti itu, Bang. Namun tadi sempat kita wawancarai Kapolsek Medan Labuhan, Bang. Sampai sejauh ini mereka hanya menerima satu orang yang merupakan kepling di lokasi tersebut yang tertembak. Itu pun tertembak dengan senapan angin. Saat ini juga sedang berada di rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Nah, untuk terkait yang diduga ditembak oleh laras panjang ini, sempat kita tanyai juga sama Kapolseknya. Dia belum melakukan pemeriksaan katanya. Agak lama juga ya Kapolsek ini ya. Namun saat ditanyai, Bang, terkait sejumlah selongsongan yang ditemukan di TKP, dia membenarkan bahwasannya pada malam itu karena terjadi tawuran, pihak kepolisian sempat meletuskan senjata peringatan kepada warga agar tawuran itu bisa selesai begitu. Dia membenarkan adanya penembakan, Bang. Namun untuk terkait si Padli yang kena tembak ini, saat ini katanya masih melakukan penyelidikan dan untuk mencari tahu kebenaran apakah memang si Padli ini tertembak peluru tajam atau tidak, Bang. Berarti Bang, menurut Pak Kapolsek tadi pihaknya melakukan atau polisi melakukan tembakan peringatan ya. Yang namanya tembakan peringatan itu kan biasanya ke atas ya, ya kan? Tapi kok kena kaki? Polisi India mungkin. Tembak lagi kena kaki ya. Iya. Berarti gini ya turun apanya, pelurunya. Berarti sejauh ini belum ada ya mengenai Pak Kepling tadi, mungkin bisa sedikit lebih diperjelas. Itu dikonfirmasi bahwa terkena peluru yang kemungkinan dari senapan angin ya. Itu asalnya dari mana, Pian? Apakah dari pihak OKP yang bertikai? Kan nggak mungkin polisi bawa senapan angin kan? Ya, tadi sempat kita tanyai juga, Bang, terkait senapan angin itu. Menurut Kapolsek Medan Labuhan bahwasanya dugaan waktu terjadinya chaos tadi malam itu ada kelompok dari mereka yang terlibat tawuran ini membawa senjata senapan angin ini, Bang, sehingga melakukan penembakan, Bang, yang mengenai seorang kepling di sana, Bang. Kayak berburu tikus ya, buat senapan angin ya. Apa keplingnya ini dianggap tikus? Aduh, iya. Ya baik, Pian, barangkali nanti bisa ditanya lebih lanjut lah. Ini gimana penanganan terhadap Padli Koto ya? Ini orang Ngawak kayaknya ini ya kan? Orang Ngawak, Padli Koto ini. Ini orang pesisir kayaknya nih Koto ini. Jadi nanti bisa ditanya lebih lanjut bagaimana terhadap penanganan dari Padli Koto ini. Apakah mereka hanya sebatas menerima laporan kepling saja karena mungkin takut dimarahi wali kota atau seperti apa gitu kira-kira? Nanti mungkin bisa di-follow up lebih lanjut, Pian. Itu saja, Pian. Baik, Bang Arai dan juga Bang Agus. Iya, selamat sore, selamat bertugas kembali.
Nah itu tadi dari Tuan ya. hanya caping aja yang terdata. Mungkin kalau nggak didata nanti marah Pak Wali Pak Wali, anak itu anggota saya gitu. Bahaya kalau Anda respon. Bahaya kalau udah Pak Wali marah, bahaya. Baru kali ini lah Wali bisa marah semua. Iya, nggak takut dia. Siapa yang mau ditakutinya kan? Tuhan lah paling ya. Tuhan aja yang nakutinya. Tuhannya presiden. Nggak ada daging lebih tinggi lagi, nggak ada kecuali Tuhan ya. Gawat ini. Padli Koto kakinya jebol. Iya, makanya itu kata polisi melepaskan tembakan peringatan kali. Kok bisa kenapa? Kakinya Padli Koto. Iya. Nah, ya secara aturan kan kalau tembakan peringatan selalu ke atas kan. Kok bisa jatuh? Pelurunya jatuh gitu, atau hiperbola dia? Ya mungkin. Hiperbolik ya, gitu ya. Saat di sana itu gaya gravitasinya mungkin agak lebih ini ya, karena pinggir laut ya. Ya, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan. Pertama terkait kasus pembunuhan. Ya, ini pembunuhan sadis ya yang membuat kita sangat miris dan aku sampai sekarang tidak habis pikir. Ya, terdetak tadi kan. Anak-anak umur 10 tahun tikam ini gitu ya. Pasti ada apa-apanya ini kalau menurutku. Mungkin ada sakit hati atau masalah bagi-bagi warisan. Ya, sakit hati apalah bagi warisan. Biasanya ya kalau bagi-bagi warisan itu yang disasar itu adalah saudaranya misalnya kan. Mungkin ayahnya atau ibunya dendam sama itu ya, itu yang disasar. Nih kok anaknya gitu. Dan di sekolah pula ya kan. Aduh. Datang ke sekolah ya. Ini kalau ini ketangkap harus dikasih tindakan tegas dan terukur. Betul, ya kan? Minimal dengkulnya lah. Ya. Agar bisa teringat gitu apa yang dia buat gitu ya. Ya, anak-anak. Pelakunya masih berkeliaran, mungkin tak sembunyi di pelosok-pelosok. Iya. Dan lawan sana ya. Biasanya nggak selamat nih kalau masuk di dalam ya. Anak-anak para tahanan yang lain pun gerem ya kan. Gerem kau anak kecil, aduh. Apalah dalam otakmu kan seperti itu kan. Mudah-mudahan bisa lekas ditangkap. Mudah-mudahan. Ya kan, ya, betul. Enggak betul paman ini. Iya. Ya kan. Kanan kiri. Ya. Kecuali dia mungkin sakit jiwa ya. Kalau sakit jiwa kita nggak bisa bilang harus diperiksa dulu. Harus diperiksa ya kan. Harus ada kedangan medis ya kan. Betul sakit jiwa. Jangan mengaku sakit jiwa tapi ya, ini bisa walaupun tertawa kan. Iya, walaupun sakit jiwanya bukan pembenaran ya. Harus digaris bawah ini bukan pembenaran. Tapi masih kita tangkap secara logis memang gila dia ya kan, dia melakukan itu karena gila ya kan. Orang waras tidak akan mungkin melakukan pembunuhan anak kecil seperti itu apapun alasannya gitu kan. Mau dia dendam sekalipun ya kan. Misalnya istrinya selingkuh lalu menembak apanya gitu kan. Siapa ini sekarang? Enggak misalnya. Bukan. Ini kan bukan kasus yang. Saya enggak bilang gitu ya. Ini kan misalnya istrinya selingkuh kemudian saking marahnya entah juga kan? Kalap ya. Kalap dan panik gitu kan. Walaupun sempat beberapa hari apa. Iya, bilang ya untuk buat apa cerita kayaknya ya. Yang masuk akal. Ternyata ceritanya enggak masuk akal. Iya. Itu berita yang pertama. Kemudian berita yang kedua tadi menyangkut masalah penggerebekan perjudian ya. Tadi Pak Kabit WA katanya ada 4 orang yang. Ada 4 orang ternyata. Awalnya kan kita terima nggak ada katanya kan, nggak ada sama sekali. Ternyata ada. Walaupun tidak ada hubungannya sama. Ya. Setidaknya ya sampai sejauh ini kita terima itu tidak ada hubungannya sama yang mereka grebek. Apa namanya pegawai rumah makan di bawah ya. Pakai pling ya. Dan bukan diamankan juga, cuma dikasih keterangan, mintai keterangan. Makanya saya menunggu siapa kira-kira pengelola judinya. Iya. Atau yang makan-makan di situ tadi tuh siapa? Iyalah, ada kan puluhan loh. Ada nasi goreng kan. Punya rentang waktu yang lama untuk melarikan diri. Iya, ada nasi goreng, ada apa tadi bungkusan dalam apa itu mie kayaknya kan. Kemudian ada minuman yang sudah tinggal separuh ya. Ada yang kayak model Tupperware yang besar itu kan, ya kan? Artinya kan agak lama tuh di situ kan, segini botolnya, besar botolnya. Itu pun mudah-mudahan jangan pula nanti beranggapan kita menulis. Iya, karena benci. Enggak lah, ngapain kita benci? Justru karena cinta, ya kan?
Nah itu yang kedua. Yang ketiga tadi menyangkut masalah Fadli Koto yang ditembak. Gitu ya. Mungkin apa ya? Kalau menurut polisi tertembak karena dengan di itu beda. Tapi dia merasa ini ditembak karena menurut pengakuannya langsung ya. Makanya ini kan perlu gerak cepat lah. Pak Kapolsek pun bilang nggak tahu, ini agak lucu juga. Apalagi ada Pak Kepling katanya ketembak ya. Kena sepalan, Pak Kepling kena senapan angin aja. Senapan angin, iya. Ini jangan sampai bosnya tahu, ini kacau nanti. Bosnya tahu kan langsung ada apa nih di Medan Utara, sempat datang dia kacau kita kan. Kenapa Pak? Nah, ada apa ini? Kenapa Kepling saya ditembak katanya kan? Gak bisa kalian selesaikan ini kita. Nah itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Seperti biasa sebelum mengakhiri segmen Selamat Sore Medan ini, saya ingin sedikit mengkritisi Kementerian Komunikasi dan Informasi lah ya. Kemarin kan lagi heboh Kemenkominfo itu memblokir PayPal gitu kan. Kemudian ada beberapa yang lain. Nah sebenarnya yang jadi pertanyaan saya, kenapa judi-judi online ini kok nggak bisa diblokir gitu ya? Apa slot itu? Iya, apa bos-bosnya ini setoran ke misalnya kan gitu kan? Kenapa kok misalnya begitu banyak gitu? Terus pengawasannya di mana? Kemenkominfo ini gitu kan? Betul nggak Bang? Misalnya kayak yang di Grebek ini. Ada berapa situs gitu? Kok bisa? Ini baru satu aja ini kan? Makanya kok bisa lancar-lancar aja ini? Karena memang kalau yang kemarin kan katanya diblokir karena tidak membayar. Apa namanya itu? Pajak. Tidak mendaftar gitu. Tidak mendaftar. Berarti situs judi ini mendaftar. Makanya kan itu jadi pertanyaan. Makanya apakah situs judi ini ikut mendaftar? Ke Kominfo? Agak-agak terkenal ini namanya memang. Makanya ya kan? Ada lebah 4D, Dewa Judi 4D dan Laris 4D gitu kan. Nah ini kan banyak, ini hanya baru ini loh segelintir. Baru 3. Di Indonesia ini banyak sekali situs-situs, apalagi situs judi slot gitu kan. Slot. Nah itu slot itu dianggap judi nggak sih? Ya kalau pakai duit kan judi. Oh iya. Ada pertaruhan di sana kan judi. Banyak yang sampai jual-jual barang nih. Makanya gara-gara main slot itu ya. Itu apakah memang situsnya mendaftar ke Kemenkominfo? Kalau misalnya iya, berapa banyak yang sudah mendaftar? Apakah memang misalnya, kan jadi pertanyaan ini Bang, apakah misalnya memang, kalau memang ya ini misalnya kalaupun betul mendaftar, apakah itu ada uang masuknya ke negara sehingga tidak ada tindakan dan dibiarkan? Sebenarnya gitu kan? kalau memang itu betul mendaftar ya jadi ironis kan, masa emangnya di negara kita ini legal judi? Kalau memang legal ya nggak apa-apa. Nah itu yang jadi pertanyaan, kenapa misalnya yang lain tuh alasan tidak? Iya, waktu itu mau diblokir juga WhatsApp. Ini agak apa ya Kemenkominfo ini ya? Ini tolonglah. Maksudnya yang real aja gitu, jangan yang ya ada situs judi ini dulu diberesi yang merusak akhlak ini gitu. Dan ya. situs porno lah ya. Iya. Situs porno banyak tuh. Banyak juga. Banyak yang bisa akses ke. Terus ada juga kan misalnya kita buka situs apa gitu, misalnya buka situs nonton film kan biasa keluar situs judi slot kan, kan gitu kan. Situs judi ini kunjungilah katanya kan. Ada diskon katanya. Nah ini gimana? Berarti kan memang kalau memang iklannya itu muncul bisa muncul secara apa kan? Kan sudah masif gitu. Sudah masif. Lalu padahal aku sebenarnya kan nggak pernah berjudi seperti itu. Memang ketika aku main game misalnya. Iya game. Aku main game balap loh, game balap yang tidak ada hubungan apa-apa dengan itu. Nah, tapi karena memakai data dia muncul. Loh, apa ini kok bisa masuk situs online? Itu. Kan ada orang bilang seperti itu ya, apa yang kau buka, sering kau buka, itulah yang akan muncul di Google kan, seperti itu hukumnya kan. Nah, ini persoalannya aku dan beberapa kawan yang memang sama sekali tidak pernah membuka situs judi. Kami main online misalnya, main muncul dia kan, main balap. Aku suka main balap ya, main balap online gitu kan.
ya kok keluar ini dari mana jalannya bisa masuk ya saya kan? misalnya buka situs lihat batu cincin gitu dan dia mau masuk. Nah ini pertanyaannya, padahal kita nggak pernah buka. Kemenkominfo di mana? Dengan siapa sekarang berbuat apa gitu ya? Ya mungkin itulah ya yang jadi pertanyaan. Tolong nanti Pak Plit mungkin bisa dijawab lah oleh bapak di Kementerian Kominfo ya kenapa situs-situs judi online yang bisa merusak. Ya, itu diberantas lah kalau bisa secara ini. Nah kalau nggak usah kalau seperti ini kan apa ya ibarat memadamkan api tapi sumbernya tidak ini kan. Jadi yang ditangkapnya adalah ya seperti ini aja, ada tempat, tempat digrebek kan bisa pindah orang itu kan, nggak masalah. Kementerian Kemenkominfo ini cobalah ya. Harusnya dari sumbernya dimatikan kan. Kalau Kemenkominfo berhasil memberantas semua judi itu kan lebih oke kan daripada menimbulkan pro dan kontra gitu lah kira-kira. Ya kecuali memang mau dilegalkan ya legalkan aja. Ya, jangan kan? Jangan. Tapi apa berani gitu ya menerima konsekuensinya gitu. Iya. Ya itu saja mungkin dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Kami akhiri Fastabiqul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Medan.